Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu kembali dengan izin Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tafsir. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap semangat ya dalam belajar mempelajari yang kami yang mulai ini. Nah, ini termasuk dari bentuk kesyukuran dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk di pelajaran yang ke-6. Ya, masih di surah An-Naml, kali ini di ayat yang ke-59 sampai dengan 61. Nah, di dalam ayat ini berisi tentang ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat kauniyah itu yang bisa kita lihat di alam semesta ya. Kalau ayat-ayat syariah ya Al-Quran dan hadis, itu ayat-ayat syariah. Di antaranya itu. Kemudian ayat-ayat kauniyah ya untuk anjuran memikirkannya, kemudian mengambil pelajaran darinya ya dalam rangka untuk mempertebal keimanan kepada Allah Ta'ala. Nah, kita masuk ke ayat yang ke-59. Nah, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia yang lebih baik? Ini pertanyaan ya kepada orang-orang musyrikin Mekah, yaitu yang mereka menyembah berhala-berhala. Apakah berhala-berhala itu lebih baik ya bagi para penyembahnya? Tentunya tidak ya. Berhala itu mereka yang ciptakan sendiri ya. Nah, kok disembah? Ini kan sangat-sangat jelek dan sangat-sangat akalnya itu rendah ya. Tuhan kok dibuat. Nah, makanya dikatakan di sini ya, apakah lebih baik yang seperti itu ya? Pertanyaan yang menunjukkan bahwasanya agar mereka itu berpikir sebenarnya. Nah, barakallahu fikum. Ini yang ke-59. Kemudian ayat yang ke-60, Allah Ta'ala berfirman, أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هو قوم يعدلون. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air untukmu ya dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun ya yang berpemandangan indah ya, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Nah, ini bahwasanya langit dan bumi ya, dan kemudian air yang turun dari langit ya, semua adalah Allah ya yang menciptakannya, yang dengan air tersebut tumbuh ya kebun-kebun yang indah. Artinya ayat-ayat ini nampak ya, di depan mata mereka, tetapi ya ayat-ayat tersebut tidak menjadikan mereka untuk berpikir ya, kemudian untuk beriman kepada Allah ya, mereka justru mengingkarinya. Nah, ini pelajaran bagi kita ya, bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kewajiban kita adalah mengimaninya, bahwa semua adalah ciptaan Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah atas penciptaan alam semesta ini. Nah, kemudian ayat yang ke-61,
Allah Ta'ala berfirman, أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat untuk berdiam sehingga bumi ini tidak berguncang, tidak menguncangkan penduduknya, tidak gempa, ya, dan menjadikan di celah-celahnya, yakni di antara celah-celahnya di bumi ini ada sungai-sungai dan menjadikan padanya gunung-gunung yang mengokohkan bumi ini sebagai pengokoh bumi, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut, antara air tawar dan air asin, yang satu sama lainnya tidak bercampur. Jadi ada dua air laut, yang satu asin dan satu lagi tawar, tapi tidak bercampur, seakan-akan ada dinding yang membatasi. Nah, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui keesaan Allah Ta'ala. Nah, ini dari Allah menekankan bahwasanya ayat-ayat yang ada di dalam alam semesta ini seharusnya mengarahkan kepada uluhiyah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi rububiyah, yang Allah Maha mencipta, mengatur, seharusnya mengarahkan kepada untuk beribadah hanya kepada Allah saja, yaitu uluhiyah Allah Ta'ala. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan tadi ada air laut yang tawar dan satu lagi asin. Yang keduanya seperti ada pemisah, tidak bercampur. Ini merupakan mukjizat ya sudah dikatakan oleh Al-Quran jauh 1400 tahun yang lalu sudah dikatakan. Nah, ini adalah lautnya. Baik, yang terakhir tentang faedah ayat, dalil-dalil rububiyah Allah dalam Al-Quran itu sangat banyak dalam rangka untuk menjelaskan kepada manusia untuk mentauhidkan hanya kepada Allah saja. Semua yang diciptakan di bumi adalah sebagai sarana dalam rangka ubudiyah kepada Allah Ta'ala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Apa yang diciptakan di bumi, Allah jadikan sebagai sarana untuk manusia dan makhluk-makhluk yang lain untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan praktek dari perilaku keseharian adalah untuk banyak mengucapkan tahmid. Tahmid ini alhamdulillah bersyukur atas semua keadaan. Dan untuk banyak tafakkur terhadap ayat-ayat Allah. Tafakkur yakni memikirkan, mentadaburi ayat-ayat Allah Ta'ala yang ada di dalam alam semesta ini. Tapi barakallahu fikum, ini dari pelajaran yang ke-6. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita mengambil pelajaran darinya. Nah, wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.